Kepada saudara-saudara saya yang mencintai Sanatana Dharma dan saudara-saudara saya yang dicintai Yang Widi, saya sampaikan Om Swastiastu. Bapak Ibu sekalian, kita akan melanjutkan tentang penjelasan Aji Pelayon. Namun demikian, kita selingi dulu sedikit tentang bagaimana kita menjalani kehidupan, tidak melulu dengan sastra-sastra Dharma Sastra atau Weda Dharma Sastra, tapi dengan kredo-kredo yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan yang juga artinya sama. Mari saudara, saya akan tunjukkan 3 kredo yang amat penting, yang juga ini sebenarnya adalah merupakan roh daripada perusahaan itu. Saudara, pada saat pandemi ini sangat banyak saudara kita kesulitan keuangan sehingga mereka pergi ke Pegadaian. PT Pegadaian mempunyai kredo, yaitu mungkin sudah hafal Bapak Ibu, yaitu menyelesaikan masalah tanpa masalah. Itu kredonya. Ini sesungguhnya adalah falsafah. Jadi kita datang ke sana sangat mudah, dan betul-betul memang sangat mudah. Saya sendiri mengalami seperti itu sangat lama pada saat menyekolahkan anak-anak. Kemudian kredo yang kedua saya akan contohkan, yaitu kredo damkar, jadi pemadam kebakaran. Ini saya juga bingung, banyak orang kok mau menjadi karyawan pemadam kebakaran karena kredonya sangat sulit. Artinya apa? Dia mengandung risiko sampai mengorbankan nyawa dari kredo yang mereka tulis, yaitu pantang pulang sebelum padam. Jadi sangat berat sesungguhnya, tapi banyak juga peminatnya. Syukur, berarti ada orang-orang yang mau merelakan jiwanya untuk kepentingan orang yang lebih banyak. Kemudian kredo yang paling menarik yaitu Auto 2000. Auto 2000 mempunyai kredo yang sangat halus sekali, tetapi sangat mengena tentang kehidupan kita di rumah tangga. Kredonya adalah berbunyi seperti ini. Saya tidak mengumbar janji, tetapi saya akan menyampaikan bukti. Nah, ini sebenarnya filsafat yang sangat tinggi, yang artinya apa? Satu tindakan lebih berharga daripada 1000 janji. Jika saudara-saudara berjanji terus akan menyelesaikan masalahnya, tidak pernah ada masalah selesai. Tetapi jika Anda membuktikan bahwa Anda memang betul-betul bisa menyelesaikan masalah itu sesuai dengan tugas saudara-saudara masing-masing, apakah saudara direktur, apakah saudara bertani, apakah saudara berdagang, dan terutama di dalam perusahaan adalah mengenai keuangan. Saudara harus membuktikan, bukan menjanjikan bahwa saya akan melaporkan keuangan kepada pemilik saham, kepada komisaris, bukan. Tetapi harus membuktikan bahwa ini loh keuangan perusahaan, bahwa perusahaan itu sehat. Modalnya sekian, pendapatan sekian, dipotong pajak dan semua operasional, kemudian ketemulah sebenarnya ROI, Return of Investment. Kalau ini kita turunkan ke tempat-tempat kecil sampai ke RT, RW, paguyuban, apakah itu disebut tempek, apakah sub tempek, sama saja. Di sana ada juga yang disebut dengan keuangan. Karena hidupnya organisasi di keuangan itu, tanpa uang artinya organisasi itu mati, karena uang adalah darah daripada organisasi.
Oleh karena itu, yang bertanggung jawab sebagai ketua di dalam paguyuban itu harus setiap bulan menyampaikan saldo awal dan saldo akhir. Kemudian sampaikan pos-pos pengeluarannya apa saja. Apakah 3 pos, 5 pos, berapa memungutnya, berapa yang digunakan, saldonya berapa. Dan itu harus setiap bulan. Jikapun kondisinya seperti sekarang, ya kita bisa menggunakan dengan Zoom. Kita bisa pertemuan tatap muka lewat teknologi yang sudah ada. Tetapi kalau 2 tahun, 3 tahun tidak dibuat laporannya oleh ketuanya dan juga bendaharanya tidak membuatkannya laporan tersebut, karena keuangan itu harus ditandatangani oleh keduanya, yaitu bagian keuangan atau seksi keuangan dan ketua, kemudian disampaikan kepada anggotanya, masyarakatnya. Sama saja, apakah itu organisasi kecil, apakah itu perusahaan swasta yang bonafit, apakah itu BUMN strategis, sama, prosesnya sama. Jika tidak, maka perusahaan itu atau bentuk-bentuk organisasi itu adalah organisasi sakit dan orang-orangnya sakit. Kalau mau sembuh ya segera masuk ke rumah sakit. Ya, baik. Itulah Bapak Ibu sekalian, sebelum kita nanti melihat bagaimana Sang Atma akan pamit ke Merajan. Jadi saya selingi dulu agar di dalam kehidupan sehari-hari ini selesaikan dulu masalahnya. Jangan ada masalah. Nanti setelah kita meninggalkan badan ini, membawa masalah ke sana akan segera dikembalikan oleh Dewa Yama. Dan yang aneh lagi, nanti di sana ketika akan membayar utang-utang kepada orang-orang itu, kita sulit menemukan. Karena semua orang menurut sastra Weda dan menurut guru-guru saya, mukanya sama dan umurnya rata-rata sekitar 35 tahun. Seandainya pun dia meninggalkan dunia ini, meninggalkan badannya dalam umur 80 atau 100 tahun. Betapa sulitnya kita akan membayar utang ketika kita sudah meninggalkan jasad kita. Sebaiknya saya memohon kepada saudara-saudara yang menjalankan dharma agama sanatana, janganlah mencoba-coba pergi ke Karangwayah dengan membawa utang. Lunasi dulu utang-utang tersebut. Entah utang materi, entah utang omongan, entah utang apa saja bentuknya, harus dilunasi. Baik saudara, Abhignamastu, dan saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi Santi Santihi Om.